Adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto Ya. dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy. Iya, itu Peggy memang. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Jadi guys ya, kalian dengarkan Pak Polisi berbintang 2 ini ya kan. Jadi kan lucu ya kan guys. Nah, ini adalah foto Peggy sewaktu 2016 dan ini yang ditunjukkan oleh penyidik ke para ya yang sudah ditangkap ya kan, ketujuh-tujuhnya, dan para tertangkap itu mengatakan ya ini Peggy, itu kata Pak Polisinya. Tapi pertanyaannya Pak Polisi ya kan, kenapa baru sekarang Peggy ditangkap? Kenapa tidak di tahun 2016 silam langsung ditangkap dan dicari? Kenapa baru sekarang setelah 8 tahun berlalu ya kan? Kan Peggy nggak pernah keluar negeri, Peggy nggak pernah ya lari ya kan? Paling kerja ke Bandung, pulang lagi, kerja ke Bandung, pulang lagi. Ya itu saja kan, Peggy nggak pernah kemana-mana. Jadi kalau Pak Polisi meyakini kalau Peggy ini adalah pelakunya juga, kenapa dulu hanya menyita motornya aja ya kan? Nggak dicari ya kan? Kan aneh ya kan Pak Polisi. Nah inilah bagi saya ya kan, kalau tidak viral ya kan Peggy ini tidak akan ditangkap ya kan. Jadi polisi ini sebenarnya ragu-ragu ya, dulu pun Pak Polisi ini sebenarnya meragukan kalau Peggy ini yang terlibat ya kan, karena buktinya Peggy tidak dicari ya. Kalau memang benar Peggy ini adalah pelakunya, ya aku rasa ya kan polisi tahu lah ya kan, pasti akan diincar Peggy-nya kemana-mana ya kan, pasti akan dicari kemana-mana. Sedangkan rumahnya Peggy sudah diketahui ya kan, ya lagi kerja di mana pun sudah diketahui. Bahkan sewaktu Pak Polisi mencari rumahnya Peggy waktu itu dan menyita motornya, Peggy lagi ada di Bandung, lagi kerja ya kan. Kan enak aja ya kan, oke lah kalau misalkan Peggy benar-benar pelakunya, oke lah di mana letak Peggy bekerja ini kita telusuri, dan pasti senang lah untuk polisi mendapatkannya ya, untuk menemukan Peggy. Kenapa baru sekarang Pak Polisi? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Kenapa baru sekarang setelah 8 tahun berlalu Peggy baru ditangkap, sedangkan Peggy tidak pernah kemana-mana ya kan. Nah coba tolong Pak Polisi terangkan dan jelaskan kenapa baru sekarang Peggy ditangkap dan dijadikan tersangka. Kenapa pihak kepolisian tetap bersikeras kalau pelakunya adalah anak saya, sedangkan anak saya tidak melakukan itu? Di mana keadilan bagi untuk orang miskin? Kami orang miskin, jangan jolimi kami. Kami makan pun dari Peggy itu seadanya. Sekarang tidak ada Peggy. Siapa yang mau ngasih makan adik-adiknya juga saya? Ya kalau kita lihat ibunya Peggy memang kasihan ya kan, karena ya Peggy ini adalah tulang punggung keluarganya yang menafkahi ibunya, yang menafkahi adiknya ya kan. Jadi waduh sangat kasihan. Jadi guys, aku kok semakin yakin kalau Peggy ini benar-benar tidak bersalah, dan polisi benar-benar nggak tahulah kenapa kok aku rasa Pak Polisi ini ingin cepat-cepat Peggy ini diadili ya kan. Ya cepat-cepat Peggy ini ditangkap dan diadili, dilimpahkan ke kejaksaan ya kan. Pokoknya semuanya cepat-cepat ya kan. Ayah dari Eki telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen, Benar. dari kalangan universitas. Benar, yang independen ya. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Hah? 2. Tidak ada. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri
siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena pasti ada yang salah. Pasti. Aku meyakini itu. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP berbeda di sekali. 2016. Berarti pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Oke? Ya jadi guys, kalau aku setuju sekali ya kan, karena apa? Semakin polisi menyudutkan ataupun mempercayai Peggy ini adalah salah satu pelakunya, semakin masyarakat ini tidak puas ya kan, karena masih ada yang janggal gimana gitu ya kan. Di sini Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam, tidak ada pelanggaran etik. Nah ini aduh Ibtu Rudiana lagi ya kan, berkali-kali kita jelaskan dan terangkan di sini ya kan. Dari segi Liga Akbar yang disuruh menjadi saksi ya, saksi palsu oleh Pak Rudiana itu pun udah salah ya kan. Jadi Liga Akbar sudah mengakui sekarang ya kan. Dulu kan nggak tahu apa-apa Liga Akbar ini ya, nggak tahu apa-apa. Setelah itu karena dekat dengan Eki, jadi dipanggillah Liga Akbar ini untuk menjadi saksi, untuk menguatkan saksi ya kan. Seolah-olah Liga Akbar ini melihat melempari batu dan dikejar. Nah jadi kan itu udah salah ya, Rudiana udah salah karena menyuruh Liga Akbar untuk menjadi saksi palsu ya kan. Nah dari sini saja sudah kita tahu ya kalau Rudiana ini bermasalah ya kan, harus diadili juga ya kan. Ini kok dianggap tidak melanggar etik ya kan. Aduh, aku pun nggak tahu lah nih guys, parah emang. Jadi minta cabut kuasa dari kuasa kami yang lama itu, jadi dikasih handphone si Sudirman itu. Jadi kalau Sudirman kan maaf ya, jadi orangnya agak ini ya kurang lah. Jadi mungkin kalau diiming-imingin dia mau gitu. Jadi melakukan semuanya, si Sudirman itu sudah melakukan semuanya itu dari pihak kepolisian ngomong ke saya. Nah, Sudirman walaupun ini saya kasih fasilitas enak, bilangnya gitu. Dari untuk intimidasi saya pribadi pernah didatengin di tempat kerja. Apa bentuknya? Bentuknya sama itu. Saya suruh ikut ke Polda Jabar. Nah bilangnya Sudirman itu kangen sama keluarga, masuk saya. Nah pas waktu itu saya nggak mau menolak. Saya menolak, saya nggak mau ikut ke sana ya. Nah itu polisinya minta saya harus 1 kali 24 jam ditunggu. Jadi pas hari itu juga saya harus ke sana, itu hari Sabtu lah. Ya, jadi di sini dikapsionkan diiming-imingi HP dan tempat nyaman di tahanan terpidana kasus Vina, diminta tak cabut pengakuannya. Aduh, gimana ini kan? Dia mau dikasih HP, diiming-imingi tempat yang nyaman, ya kan? Jadi diminta jangan cabut pengakuannya yang dulu. Kok ini jadi semakin aneh ya kepada pihak-pihak yang di sana, ya kan? Waduh. Parah, ini harus diusut sampai tuntas ini kan. Pokoknya aku kok meyakini mereka ini tidak bersalah ya kan. Aku pastikan lah ya kan. Bisa dibilang aku yakin sekali ya kan. Kalau Peggy pasti akan bebas dan kelima teman Saga Tatal juga akan ikut bebas. Mungkin semuanya ya, karena ya kalau kita dengar juga siapa ya, Ripaldi itu sebenarnya bukan kasus Vina katanya ya kan. Pernah aku dengar juga seperti itu ya kan. Bukan kasus Vina Cirebon, tetapi Ripaldi itu sebelum terjadinya kasus Vina ini, Ripaldi ini sudah dipenjara ya kan. Dengan kasus yang lain sajam ya gitu ya kan. Jadi kenapa kok bisa jadi campur jadi kasus Vina? Itu pun aku pun kurang ngerti ya kan guys. Dipukulin nambah parah. 15 tahun pada saat itu. Oh, ya aku ya nangis juga ada yang ya. melakukan orang-orang dewasa dan ini penegak hukum.
kalian. Nangis ya aku ya. Sorry, maaf, saya emosi. Jadi akhirnya yang kamu lakukan diam aja. Diem aja. Dipukul itu diem aja, nggak ngelawan sama sekali. Akhirnya yang membuat kamu ngaku apa? Nggak kuat. Apa? Saat momen apa? Udah dipukul, dicek kepala dia dipakai gembok. Terus makan aja tuh udah kayak binatang, dilemparin. Di mana Zakat? Di badan. Terus juga minum juga, air kencing suruh diminum, diputerin semua. Air kencing siapa Zakat? Nggak tahu itu air kencing siapa. Dan kamu harus minum. Harus minum. Kalau kamu nggak minum, pukulin lagi. Itu juga sebelum suruh minum itu dipukul dulu. Dan aku rasa ya kan Zakat Tatal ini tidak berbohong. Pernyataannya di setiap video-video yang saya lihat ya kan tetap sama ya, pengakuannya sudah dipukul oleh gembok ya, dan dikasih minum air kencing dan sebagainya ya kan, semuanya tetap sama dan aku yakin tidak berbohong. Tetapi polisi kemarin waktu itu kan ya pernah menunjukkan foto Zakat Tatal waktu di ya Kapolres ataupun Polda, aku nggak tahu, tetapi di situ Zakat Tatal masih oke-oke saja, baik-baik saja. Tetapi kan mungkin itu sebelum kejadian ya kan, di fotonya sebelum kejadian atau sebelum dipukulin gitu ya kan. Nah setelah itu mungkin baru ya kan. Lagipun nggak mungkin lah polisi akan ngambil foto sewaktu wah bonyok-bonyok ya kan sisa Tatal ya kan, nggak mungkin ya kan. Waduh, jadi guys aku yakin Zakat Tatal ini kok waktu awal-awal kasus Vina ini muncul ya kan ataupun viral, saya kok ya kurang percaya sama Zakat Tatal ini. Kok aku merasa dia ini buat-buat ya. Tapi setelah lama kelamaan kita telaah, kita cermati beritanya ya kan, ternyata Zakat Tatal ini berani juga ingin mengungkapkan kebenarannya. Zakat Tatal ingin mencari keadilan ya, ingin mencari keadilan untuk dia yang bisa dibilang tanpa ada salah langsung ditangkap. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar apa pendapat Anda tentang ya kejanggalan-kejanggalan di kasus ini. Seperti contohnya Pak Rudiana yang tidak dianggap tidak melanggar etik. Waduh, parah ya kan. Dan polisi yang ya bisa dibilang tidak mampu menangkap Peggy selama 8 tahun. Kalau polisi meyakini Peggy adalah pelakunya, kenapa baru sekarang ditangkap? Coba kalian berkomentar apa pendapat Anda tentang kepolisian ataupun si baju coklat. Silahkan